Selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya akan bahas salah satu divisi baru. Jadi sebetulnya meskipun divisinya baru, tapi tetap dalam pengawasan saya dan tim leader yang sekarang sudah ada. Tapi intinya divisi makeover ini adalah untuk project-project yang under 100 juta atau 100 juta lebih sedikit atau apa di bawah 150 lah. Karena memang project blast ini untuk di luar kota itu minimal memang di RAB 150 sampai 200. Nah memang sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini yang di bawah 150 apalagi di bawah 100 memang kita maaf sebelumnya sering tidak bisa bantu untuk kerjain, bukan berarti menolak, tapi memang kita fokusnya memang yang dengan RAB 150 sampai 200 ke atas. Ya sekali lagi karena kita punya pertimbangan waktu, tenaga, tim yang sangat terbatas, kecuali kalau blast timnya udah sangat banyak sekali, yaitu nanti mungkin beda cerita. Nah intinya kali ini di Kudus ini ada sebuah customer yang punya kolam. Sudah cukup lama sih, kayaknya 3 tahun lebih. Tapi intinya kolamnya ini salah, Val. Udah, ya maintainnya capek, filtrasinya, maaf nanti tolong ditampilkan video-video dan fotonya yang lama, sangat-sangat tidak efektif sekali, tidak efisien sekali, sering problem, air nggak bisa bening maksimal, dikasih makan sebentar keruh dan segala macam, muncullah berbagai masalah. Nah, intinya teman-teman, beliau ingin dengan standarnya blast, baik secara sistem kolam, filtrasi, spek media, spek equipment, dan tentu saja maintenance yang lebih mudah, beliau kepengen direnovasi. Jadi secara ukuran kolam dan filter ini tidak ada perubahan, tapi secara sistem pemipaan, spek, filtrasi, bentuk filternya, ska double wall-nya, chamber-chambernya, collectingnya, dan segala macam itu total kita ganti dengan standarnya blast. Nah, sebelumnya tolong tampilin Val foto-fotonya. Jadi yang lama tuh modelnya dikarung-karungin, kemudian media mekanik maupun biologis. Maaf saya sekali lagi tidak mau menyebutkan, takutnya nanti masih ada teman-teman pond builder yang masih pakai media ini, saya dianggap nanti nyerang lagi. Tapi percayalah teman-teman, dengan sistem seperti ini memang konsekuensinya teman-teman ini harus sering angkat, kuras, dan cuci media dan bersihin satu persatu. Terkadang ada beberapa customer yang memang tidak punya tim handling di rumah, tidak punya waktu, akhirnya dibiarkan lama-lama clogging, penumpukan zat-zat yang negatif dan lain-lain, akhirnya deng, satu kolam tiba-tiba sakit massal, satu kolam tiba-tiba mati massal. Itu cerita itu tuh sudah mungkin ratusan sampai ribuan, Val. Tapi makanya saran saya kalau teman-teman nonton channelnya Blast, kita banyak memberikan edukasi, kita banyak memberikan tips-tips untuk kolam koi, perawatan, karantina, dan segala macam. Cari di playlistnya ya, jangan sedikit-sedikit di setiap video nanya, cari di playlistnya, kita udah buat sangat lengkap sekali. Tujuan kita salah satunya untuk memberikan edukasi, supaya intinya koi itu tidak terkenal dengan image yang, wah piara koi itu sulit, piara koi itu rewel, kolam koi itu rewel, kolam koi itu susah. Sebetulnya semua mindset dan asumsi yang di luar seperti itu karena pembuatan kolamnya yang salah. Titik. Seperti itu ya. Nah, inilah konsep pemipaan yang baru. Saya sesuaikan dengan dimensi kolam dan dimensi filternya. Yang pasti ini progresnya juga lagi berjalan. Jadi sekali lagi teman-teman, saya paling anti sekali mengerjakan kolam, baik itu renovasi atau apapun itu, yang sistemnya tambal sulam hanya di daerah yang dibobok. Contohnya, pipanya dibobok sekian, terus ngecornya yang dibobok pipanya itu riskan sekali bocor. Nanti kita cornya lantainya full, dindingnya yang dibuat pemipaan ulang untuk skimmer, arus, dan lain-lain juga kita cor ulang semua. Jadi intinya secara kekuatan konstruksi kita juga perhitungkan jangka panjangnya seperti itu. Nah akhirnya beliau ibaratnya memutuskan untuk ganti sistem kolam maupun sistem filternya, tapi nanti secara bentuk kolam dan filternya ini tidak ada perubahan. Cuman nanti bagian air terjun, bagian estetik di deckingnya dan lain-lain saya akan ajukan untuk disesuaikan minimal biar looknya secara kolamnya nanti kalau udah beres biar keren. Dan kemudian juga yang lebih penting juga kalau malam hari itu dinikmatin juga bisa keren. Nanti ada beberapa tambahan lampu-lampu estetik yang yellow soft dan lampu main dan segala macam nanti kita ajukan ke beliau. Nah teman-teman, makanya sekali lagi kalau teman-teman memang butuh untuk pekerjaan renovasi-renovasi yang dengan catatan saya harus pelajari dulu case-nya, saya harus lihat kolamnya yang sekarang, kondisi filternya yang sekarang, masalahnya apa, dan saran saya teman-teman begini, kalau kita konsultasi ke dokter, masalah kendala penyakit kita itu mendingan kita ngomong jujur atau kita tutup-tutupi, Val? Jujur. Kadang saya sering ada beberapa customer baru yang nanya-nanya, saya tanya bla 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 bla, seringkali ada yang kayak ini saya ngeliat, ini kayaknya nggak seperti yang diomongin lah apa ya, saya sambil lalu aja lah saya bilang ya nggak akan beres gitu loh masalahnya. Ya saya ini bukan
berarti menganggap saya seperti dokter, enggak. Tapi teman-teman kalau punya masalah, punya kendala, baik secara kolamnya, filtrasinya, ikannya, dan lain segala macam, ceritakan dulu dengan jujur. Ya, baru saya nanti bisa kasih solusinya dan bisa kasih jalan keluarnya. Nah, teman-teman sekali lagi terima kasih untuk beliau yang di Kota Kudus. Nanti ada satu lagi di Semarang. Kemarin kita udah vlogkan. Ini udah mulai kelihatan sistem chambernya yang sama, renovasi juga di Semarang. Kita nanti akan update di video berikutnya. Dan buat teman-teman rekan-rekan penghobis koi lama, penghobis koi baru yang sudah terlanjur bikin kolam salah, yang kolamnya problem, yang kolamnya ada masalah dan butuh untuk jasa Blaze untuk membenarkan dan membuat sistem yang ibaratnya seperti standarnya Blaze, langsung kontak di bawah ini. Ya, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.